Selamat sore, Bu. Selamat sore Pak Endra. Silakan masuk Pak Endra. Silakan duduk. Oke, terima kasih, Bu. Bagaimana kabarnya Pak Endra? Ada yang bisa saya bantu? Baik, Bu, tetapi ini badan ini rasanya gini, Bu, banyak sekali masalah-masalah yang dihadapi ini, Bu. Bisa dilihat dari raut wajahnya Pak Endra ya. Iya. Pak, kayaknya Pak Endra lagi suntuk nih. Aduh, banyak sekali masalah-masalah di sekolah ini, Bu. Anak-anak terutama ini, Bu. Oke. Apa yang ingin Pak Endra sampaikan ke Tiang sehingga Pak Endra harus datang ke ruangan saya ini, Pak? Begini, Bu, ya. Tadi ada permasalahan yang agak sedikit krusial, Bu, yang dihadapi terutama di kelas saya, sebagai wali kelas itu di kelas 8A. Tiang mengecek tadi kehadiran siswa, ada salah satu anak itu sudah 3 kali berturut-turut tidak hadir, Bu. Kemudian yang cross check kemarin yang pada bulan yang lalu juga sama, Bu. Dua kali juga dia tidak hadir dengan alasan alpa itu, Bu. Oh, jadi murid Pak Endra 3 kali sudah tidak masuk. Berturut-turut, Pak, ya? Iya. Terus bulan lalu juga 2 kali. Iya. Oh, seperti itu. Bagaimana perasaan Pak Endra melihat anak seperti itu, Pak? Waduh, Bu, gimana ya? Saya sudah kebingungan nih, Bu. Ada kesel, iya, marah juga, jengkel, Bu. Kita tidak tahu kan, tapi sudah Tiang kasih saran kemarin bahwa anak-anak kalau tidak hadir ke sekolah wajib mengirim surat agar kita kan tahu prosesnya seperti apa. Kalau seperti ini apalagi berturut-turut, Bu. Gimana ini saya tidak tahu. Mungkin nanti kita diskusinya ini Ibu bisa memberikan solusi untuk pemecahan masalah ini, Bu. Jadi kedatangan Pak Hendra ke ruangan Tiang ingin diskusi Bapak nih terkait dengan masalah siswa Bapak kelas 8A. Iya, ini, Bu. Oke, siap Bapak. Ini kan tugas saya juga selaku guru BK. Bagian dari tugas saya untuk menangani anak-anak yang bermasalah, Pak, ya. Terima kasih Bapak sudah hadir dan mau berbagi sama saya, Pak Hendra. Pak Hendra, dari diskusi yang masalah siswa Bapak, apa sih yang ini, Pak, yang melatar belakangi kenapa sih siapa namanya, Pak? Yang bermasalah si AM itu nama samaran, Bu. Kan kita ada privasi sama Oke. Nah, dari masalah AM ini Bapak pernah nggak menanyakan ke teman-temannya kenapa AM itu tidak masuk? Tidakkah nantinya dia AM itu punya masalah dengan temannya, misalnya sama teman atau guru? Apakah Bapak sudah mencari informasinya, Pak? Sudah, Bu. Kemarin yang sempat ngecek kan. Tadi juga saya sempat ngobrol-ngobrol sama kelas anak-anak di kelas. Ternyata dari keseharian juga Tiang lihat anak itu sudah tidak ada masalah, Bu. Dia sudah baik-baik saja. Dia komunikasi dengan teman-temannya baik, Bu. Cuma ini dia tidak ketahui karena teman-temannya juga tidak tahu kenapa dia sampai 3 kali tidak masuk tanpa alasan. Ini semua teman-temannya juga bingung, Bu. Kenapa seperti itu? Oh, begitu ya. Kalau ke sekolah AM ini dia bawa sepeda atau gimana, Pak? Dari hasil informasi dari teman-temannya, ternyata dia itu tidak punya sepeda, Bu. Ya, kemudian dia datang sering ke sekolah itu boncengan sama temannya. Kebetulan tadi Tiang cari ya teman yang sering diajak boncengan itu juga tidak masuk, Bu. Dia sakit gitu. Oh, gitu. Jadi masalahnya Bapak tidak mendapatkan informasi dari teman yang memboncengnya, Pak, ya, karena sakit. Tidak mendapat informasi yang jelas kenapa, Bu.
nggih, nggih. Bisa saya mengerti Pak, masalah Bapak. Baik, dari masalah Bapak itu tentang AM ini, ada nggak Bapak punya ide-ide untuk mencari solusi tentang masalah kenapa sih AM ini tidak masuk? Punya nggak ide Bapak? Nggih, coba kemarin Tian juga sempat berpikir kalau masalah seperti ini kan alangkah baiknya kita melaksanakan home visit Bu ke rumahnya untuk mengetahui bagaimana keadaannya di rumah, kondisinya bagaimana, dan alasannya anak itu tidak masuk berturut-turut seperti apa, sehingga kan tahu keadaan jelasnya seperti apa. Seperti itu mungkin nanti itu ide yang Tian terapkan. Kalau ke home visit kan masih ini ya, ada sebenarnya yang harus bisa dilakukan Pak Hendra ya. Misalnya Pak Hendra itu Bu. Ada sebelum home visit ada sebenarnya yang harus kita lakukan dulu. Modalnya seperti apa yang harus Pak Hendra lakukan? Gini ya, tadi kalau sebelum home visit tadi yang sempat kebetulan dia punya WA grup di kelas itu, mungkin nanti yang coba WA telepon orang tuanya di sana menanyakan kondisinya anak itu bagaimana Bu, seperti itu. Seperti itu ya, berarti Bapak akan menghubungi orang tuanya Pak ya, karena Bapak sudah mempunyai nomor HP-nya. Ada nggak alternatif lain yang bisa wali, karena Bapak yang walinya ya? Bapak wali, otomatis Bapak, saya yakin Bapak tahu bagaimana kondisi atau situasi anaknya Bapak di kelas itu. Nah, ada nggak alternatif lain yang bisa membantu Bapak dalam menangani masalah ini Pak? Itu dah seperti yang tadi yang dijelaskan, karena kita harus mengecek kalau dengan via telepon saja kan mungkin orang tuanya bisa beralasan Bu. Alangkah lebih baiknya kalau kita langsung aja ke rumahnya melaksanakan home visit, sehingga nanti kita tahu keberadaan siswa itu seperti apa. Seperti itu Bu. Mungkin langkah-langkah yang jitunya itu kan home visit nanti. Bagus Pak, berarti Bapak sudah sangat peduli rasanya, mantap sekali idenya Bapak. Nah, terkait dengan sebelum kita berangkat home visit, ada nggak yang Bapak ikut sertakan dalam membantu masalah Bapak ini? Ya, kalau gini kan prosedurnya itu kalau misalnya itu kan kita melaksanakan kan harus minta izin dulu dengan kepala sekolah Bu. Kemudian kalau sudah dikasih izin atau diberikan surat tugas, nanti tanpa surat tugas kita kan tidak ada wewenang nanti untuk melaksanakan visit, harus ada persetujuan dari kepala sekolah. Kemudian setelah itu nanti kita juga harus minta bantuan, karena ini harus ada kolaborasi ya antara wali kelas, misalnya guru BK itu harus bersinergi, apakah siswa-siswa yang bermasalah itu harus bergandengan Bu, seperti itu. Nanti mungkin yang minta bantuan sama guru BK nanti. Oke, benar Pak mantap sekali nih ide Bapak ini. Baik, bisa saya simpulkan Pak ya, bisa yang simpulkan ide-ide Bapak yang sangat cemerlang itu. Yang pertama, Bapak ada perencanaan Pak ya, ada perencanaan mau home visit terkait dengan masalahnya AM, tapi Bapak akan berkoordinasi dulu dengan kepala sekolah. Terus menelpon Pak ya. Yang kedua itu menelpon orang tua untuk mengetahui lebih dalam tentang apakah posisi AM itu ada di rumah atau tidak, karena sudah 3 hari tidak masuk. Seperti itu Pak pas betul sudah Bu. Baik, berarti Bapak sudah menemukan ide-ide dari masalah AM ini. Terus kapan rencananya Bapak pelaksanaannya Pak untuk merencanakan ide-ide ini? Yang langkah pertama seperti apa dulu Pak rencananya? Yang bisa laksanakan itu besok Bu, karena ini kan sudah sore, nanti besok dia langsung menghubungi kepala sekolah untuk minta izin tentang permasalahan yang kita hadapi di kelas. Setelah itu minta izin untuk membuatkan surat tugas. Nanti setelah itu Tiang berkoordinasi dengan guru BK untuk ke rumah si AM ini Bu, gitu.
Ya, walaupun Bisa nanti finalisasi ya, walaupun nanti si AM ini masuk kan, kita juga harus tahu kondisi yang kemarin dia masuk penyebabnya apa seperti itu. Iya, mungkin bisa diberikan guru BK Pak ya, bisa dilaksanakan konseling individu nantinya Pak. Nggih, ya. Betul betul bagus tuh. Ya. Selanjutnya yang saya ini Pak Nggih, bagaimana sekarang perasaan Pak Hendra setelah bisa mendapatkan suatu ide dari menangani masalah AM ini? Bagaimana perasaan Bapak? Nggih, apa namanya Bu? Tidak, kita curhat-curhat tadi ya, ada diskusinya. Ya. Perasaan tiang jadi apa namanya, beban, satu beban masalah itu bisa teratasi, jadinya ringan Bu. Ada kita menemukan tadi solusi. Kalau saya berpikir sendiri mungkin belum tentu menemukan solusi Bu. Seperti itu. Benar banget Pak. Benar-benar. Bersyukur Bang syukur masalah Bapak atau ide-ide Bapak bisa sebenarnya Bapak sendiri yang mendapatkan ide itu. Iya, kan kita diskusi ya, diskusi nanti ini. Setelah diskusi itu mungkin ada muncul ide-idenya Bu, seperti itu. Ya, saya tunggu ya Pak kabarnya Pak Hendra setelah mencari informasi dari temannya, orang tua dan koordinasi kepada kepala sekolah sehingga Bapak bisa nanti menentukan langkah selanjutnya. Pokoknya saya tunggu kabar bagaimana sih perkembangan AM Pak Nggih, seperti itu. Kedepannya seperti apa? Saya tunggu kabarnya. Nggih, terima kasih Bu atas diskusi hangat kita hari ini. Ya, mudah-mudahan apa tadi yang sesuai kita diskusikan, rencanakan, mudah-mudahan ada solusinya nanti pada AM sehingga anak tersebut nanti bisa masuk, tetap ya tidak seperti ini masalahnya terus alpanya itu betul-betul. Oke. Semoga Bapak ya, semoga mendapatkan hasil sesuai dengan harapan Pak ya, dan AM bisa sekolah dan dengan rajin ya, tidak ada alpa lagi. Ada lagi yang ingin Bapak sampaikan? Nih sudah Bu, dan cukup. Oke, terima kasih Bu atas sharing kita hari ini. Mudah-mudahan berhasil rencana saya Bu. Untuk itu yang bisa permisi nih ke Bu, meninggalkan ruangannya. Nggih Pak, silahkan. Nggih, terima kasih Pak sudah hadir, sudah datang. Nggih, sama-sama. Nggih.